Halo Sobat Belajar, kembali lagi dengan saya Kak Tevi. Kali ini kakak akan ngejelasin materi UTBK nih. Nah, ini buat teman-teman Sobat Belajar semua yang udah di kelas 12 nih, pasti lagi deg-degan banget. Pasti lagi, aduh bingung nih mau masuk mana. Aduh bingung nih mau di kampus mana. Nah, ini kalian salah satu caranya bisa belajar dengan ayo belajar sekarang. Materi UTBK. Tentang apa sih Kak? Tentang pelajaran apa? Nah, tentang teori-teori dalam sosiologi nih Sobat Belajar. Nah, jadi di UTBK atau dulu di zaman kakak tuh disebut dengan istilahnya SBMPTN. Lalu kemudian ada ujian-ujian lain kayak misalnya ujian mandiri. Let's say misalnya kalau di kampus kakak ada SIMAK UI namanya. Atau di kampus sebelah ada UTUL UGM. Lalu ada ujian-ujian mandiri lainnya. Nah, itu tuh materi ini tentang teori-teori dalam sosiologi paling banyak dibahas. Let's say dari 15 soal, kadang-kadang bisa 3-5 soal ngebahas tentang teori doang nih, teori sosiologi. Maka ini jadi salah satu materi penting untuk kalian kuasain, untuk kalian inget nih. Oke, nah lalu sekarang nih, karena kita ngomongin tentang UTBK, karena kita ngomongin tentang ujian masuk kampus, itu tuh beda banget tau. Maksudnya beda gimana Kak? Jadi dalam ujian kampus, itu kalian, simpelnya sih gini, kalian nggak bisa nyontek samsek. Loh bener Kak, kayak gitu nggak bisa nyontek samsek? Iya, karena pengawasnya ya galak-galak 1. Dan 2, kalau misalnya kalian ketahuan nyontek pada saat itu juga, langsung kertas ujian kalian akan diambil. Dan kalian akan otomatis dianggap gugur dalam ujian itu. Nah, jadi penting untuk dicatat kalau misalnya dalam menghadapi UTBK maupun ujian masuk kampus lainnya, baik yang negeri maupun yang swasta ya Sobat Belajar, itu kalian harus persiapkan dengan matang. Kalian harus persiapin dengan baik-baik. Kalian juga harus punya strategi. Kalian juga harus punya cara-cara tersendiri nih. Gimana sih caranya aku kira-kira nih mau bisa tembus, bisa lolos di jurusan yang aku pengenin Kak. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau spesifik di sini kita ngomongin dulu sedikit tentang belajar, bagaimana caranya belajar. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi, banyak dari kalian nih, Sobat Belajar yang masih SMP, masih SMA ya sekarang nih, kelas 12 nih terutama, itu tuh masih bahasanya ya, ketika belajar, itu tuh kalian Sobat Belajar tuh masih bingung, aku mau mulai dari mana ya? Oh, apakah aku hanya sekedar baca aja ya Kak? Terus abis itu baca, terus banyak-banyak latihan soal, abis itu udah berdoa, berharap hasil yang terbaik. Enggak sesimpel itu. Kakak pun juga dulu ketika pas waktu kakak ikut ujian SIMAK UI, itu kakak belajarinnya matang-matang. Bahkan persiapan kakak tuh kira-kira 6-8 bulan sebelum ujian itu dimulai, kakak udah siap-siap. Nah, dengan kita tahu caranya gimana belajar, itu juga nanti bakal istilahnya ya, punya benefit juga nih ke kalian nanti yang akan terbawa sampai ke kampus nanti. Kalian udah tahu caranya. Oh, ternyata kalau untuk menguasain satu materi atau untuk bisa tahu tentang pembahasan spesifik tertentu misalnya, oh caranya aku harus begini dan begini. Nah, salah satunya nih yang mau kakak kasih tahu, kalian mungkin bisa dengan cara Pomodoro. Itu kakak pernah pakai tuh dulu. Jadi Pomodoro tuh apa sih Kak? Nah, cara Pomodoro tuh jadi gini, kalau kakak tuh ngebaginya dalam waktu, let's say misalnya dalam waktu 45 menit, kakak fokusin nih waktu belajar kakak. Misal dari 45 menit itu kakak belajar selama 20 menit. Terus kemudian 10 menitnya istirahat. Lalu sisanya berarti ya 15 menit. Sisa 15 menit berikutnya itu kakak belajar lagi. Nah, kalau di cara Pomodoro ini, namanya teknik Pomodoro nih. Jadi ngebagi waktu gitu. Nah, kalau di cara Pomodoro ini tuh kakak kasih contoh ya, 20 menit belajar. Nah, 20 menit belajar itu kalian lakukan dengan fokus. Maksudnya fokus gimana Kak? Jadi kalian belajarnya nih
bener-bener nggak megang HP. Pokoknya HP dimatiin, gadget semua dimatiin. Ya kalau misalnya kalian, Kak tapi aku belajarnya online, Kak tapi aku belajarnya sumbernya dari internet. Oke, nggak apa-apa. Bisa mungkin kalian download dulu misalnya, bisa kalian print dulu misalnya. Terus kemudian jadi yang ada di depan mata kalian itu hanya ada pulpen misalnya, atau pensil atau apapun alat tulis. Terus kemudian sama buku gitu loh, sama kertas. Kenapa sih Kak kertas? Karena berdasarkan hasil penelitian ya, banyak penelitian para ahli di sana bilang kalau misal kita belajar dengan menggunakan buku, dengan menggunakan kertas itu lebih efektif. Karena ibaratnya distraksinya atau gangguan-gangguan yang muncul dari notifikasi misalnya, kalau pakai gadget buka nih terus, Kak aku mau belajar lewat Google, misalnya lihat di Wikipedia, let's say, udah lihat di Wikipedia terus tiba-tiba, oh ada notif dari TikTok, oh ada notif dari Instagram. Nah itu kan pasti kan akan mengacaukan apa ya bahasanya ya, konsentrasi kalian. Nah itu jadi dalam 20 menit itu, di 20 menit awal kalian fokus tuh belajar apa namanya, baca misalnya. Terus kalau kakak sih metodenya yang lain adalah misalnya pakai Feynman namanya. Jadi kakak ngegabungin antara metode Pomodoro dengan metode Feynman ini. Nah di metode Feynman ini caranya kakak misalnya ini ada satu kertas nih catatan. Nah itu nanti di kertas itu kakak bikin satu garis nih. Ini untuk nomornya. Terus misalnya ini untuk materi yang dibahas. Let's say misalnya kakak lagi baca tentang materi sosiologi tentang perubahan sosial misalnya. Oke, oh nanti kakak highlight nih. Oh ternyata di perubahan sosial misalnya ahli A misalnya, ahli A berpendapat kayak gini. Oh ternyata kalau menurut teori perubahan sosial itu melihat perubahan sosial itu terjadinya begini. Nah jadi dengan kayak gitu di 20 menit pertama kalian belajar nih, kalian fokus nih, kalian bisa dapetin inti dari materi yang kalian mau kuasain. Nah, setelah itu kalian 10 menit berikutnya istirahat tuh. Terserah mau leha-leha kek, mau jungkir balik atau mau sambil ngopi atau sambil di mana Kak, nggak apa-apa gitu loh. Silahkan selama 10 menit itu. Nah, kemudian nanti masuk di sesi 15 menitnya, kalian bisa tuh misalnya apa namanya ngebedah soal. Ngebedah soal maksudnya gimana Kak? Jadi kalian cari nih soal-soal, contoh soal UTBK misalnya, atau contoh soal ujian SIMAK UI misalnya. Tahun berapa yang berkaitan sama materi ini. Nah, kalian bisa tuh kalian bedah tuh di situ. Oh, ternyata kayak gini. Oke, aku dapat jawabannya. Oh, ternyata kalau di buku tuh agak berbeda sama di soalnya kayak gini. Nah, dari situ nanti kemudian di 15 menit terakhir itu kalian istilahnya udah dapetin materi yang ingin kalian kuasain, tinggal dituangkan ke soal-soalnya gitu sobat belajar. Jadi belajar efektif, belajar gimana caranya belajar. Memang sih di luar sana banyak banget metode-metode atau teori belajar yang lain. Itu nggak salah kok. Ini kakak ngejelasin dari sudut pandang kakak nih. Kenapa begitu? Karena kakak pakai dua metode ini, pakai Pomodoro kemudian pakai Feynman, kakak bisa 2 kali lolos SIMAK UI di tahun 2015 sama di tahun 2016. Itu SIMAK UI kalian bayangin, yang tingkat kesulitan soalnya lebih susah daripada SBMPTN. Di situ kakak tahu nih, oh ternyata aku harus belajarnya kayak gini. Oh materi yang dikuasai itu ternyata kayak gini. Nah, sama juga penting kalian ketika lagi belajar itu misalnya kalian lihat nih, materinya tuh dari tahun ke tahun apa aja sih yang keluar? Misalnya, oh Kak ternyata di tahun 2016 gitu. Di tahun 2016 ternyata materi sosiologinya itu yang lebih banyak keluar misalnya. Oh tentang kemiskinan Kak. Oh tentang konflik sosial. Oh tentang pendapat para ahli mengenai kemiskinan tuh kayak gimana Kak. Terus aku lihat lagi misalnya di tahun 2017-nya ternyata lebih banyak pembahasannya itu tentang perubahan sosial Kak. Tentang globalisasi, tentang ini itu dan segala macam. Nah itu jadi kalian nanti bisa meng-compare tuh. Oh nanti jadi kira-kira jadi dengan kayak gitu, let's say kalian udah compare dari tahun 2016, 2017, 2018 sampai 2019. Nanti di tahun 2020-nya kalian kasarnya nih udah bisa tahu nih, udah bisa prediksi kasarnya gitu kayak, oh ternyata polanya kayak gini. Ternyata dari tahun ke tahun ada yang muncul materi lebih banyak ini, ada yang muncul lebih banyak materi itu. Nah berarti kira-kira nih di tahun berikutnya akan muncul lebih banyak materi yang kayak gini. Oke, aku bisa pelajarin kayak gitu. Nah kakak dulu juga kayak gitu cara belajar ya sobat belajar. Dengan kayak gitu ya, hamdalah gitu loh.
lolos, bisa sampai tembus 2 kali gitu. Nah, makanya ini kakak sih ngejelasin pakai metode kakak. Kalian kalau misalnya punya metode lain, kak aku baca ada metode kayak gini, kak aku baca ada cara kayak gini, nggak apa-apa gitu loh. Selama itu cocok untuk kalian, when it suits you the best, ya udah pakai aja gitu sobat belajar. Nah gitu, jadi apa namanya singkatnya tentang belajar, bagaimana caranya belajar. Nah sekarang nih kita masuk dalam materi inti tentang materi pembahasan. Nah, teori-teori apa aja sih kak yang ada di sosiologi dan sering keluar? Pertama nih, tentang kakak akan jelasin tentang perubahan sosial. Kakak ambil contoh di sini adalah dari Pak Samuel Koenig sama Pak Selo Sumarjan. Jadi kalau menurut Pak Samuel Koenig itu perubahan sosial adalah modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Ingat, kalau kata Pak Koenig berarti perubahan sosial itu adalah modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Keywordnya adalah modifikasi. Lalu kemudian kalau menurut Pak Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, keywordnya lembaga kemasyarakatan. Nah, inget tuh, biasanya tuh di soal-soal UTBK misalnya, menurut ada satu statement misalnya, perubahan sosial adalah bla 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 bla. Itu adalah statement menurut. Nah itu tuh kalau misalnya ada soal keluar kayak gitu, nah kalian inget aja keywordnya. Nah jadi apa sih kak perubahan sosial itu? Refresh sedikit aja. Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang akan memengaruhi sistem sosial yang di dalamnya ada nilai-nilai, kemudian sikap, pola perilaku di antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada di dalamnya gitu sobat belajar. Nah, perubahan sosial itu juga ada bentuk-bentuknya loh, ada banyak bentuk-bentuknya. Nah, beberapanya nih misalnya, pertama, perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Maksudnya kecepatan berlangsungnya itu apa sih kak? Jadi perubahan sosial itu simpelnya adalah kita bisa lihat bedanya, pembeda utama nih kalau perubahan sosial itu dari cepat atau lambat. Nah, terbagi menjadi dua apa ya istilahnya? Ya, terbagi menjadi 2 bagian besar lah kalau ngomongin tentang perubahan sosial. Cepat atau lambat. Kalau cepat tuh yang kayak gimana sih kak? Kalau perubahan yang cepat itu revolusi. Kalau perubahan yang lambat itu evolusi. Nah, kita bahas dulu nih sekarang tentang perubahan yang lambat. Oh, evolusi. Evolution bahasa kerennya. Nah, jadi kalau perubahan lambat itu, evolusi itu cirinya adalah perubahan yang terjadi dengan sendirinya. Artinya apa namanya? Nggak direncanain atau nggak dikehendaki, tetapi perubahan itu terjadi gitu. Nah, sedangkan kalau perubahan yang cepat itu atau revolusi, perubahan yang mengenai dasar kehidupan masyarakat. Jadi, contoh misalnya kalau evolusi, kita ngomongin misalnya evolusi itu bahasa yang biologi banget ya. Karena para ahli sosial itu banyak banget minjem term dari biologi. Nah, evolusi itu artinya misalnya dari bentuk masyarakat yang primitif, yang misalnya tinggal di awalnya tinggal hanya nomaden gitu, berpindah-pindah, terus pola kehidupannya misalnya berburu dan meramu, terus kemudian berubah menjadi orang-orang yang menetap. Nah, setelah menetap kemudian terjadi perubahan apa ya istilahnya, mata pencaharian gitu. Dari yang dia awalnya berburu dan meramu, kemudian dia mulai mengkultivasi tanaman atau menanam kayak misalnya let's say menanam pisang, menanam jagung, dan menanam tanaman lainnya. Terus juga udah mulai mengetahui peternakan, cara beternak hewan gitu loh. Jadi udah nggak berburu dan meramu lagi. Nah, kemudian setelah itu misalnya setelah berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun kemudian maju lagi dari masyarakat yang semi primitif, kemudian jadi masyarakat yang modern. Masyarakat yang modern kayak gimana kak contohnya? Ya kayak di kota besar gini gitu loh. Kayak di Jakarta, kota megapolitan seperti ini misalnya, atau di kota-kota besar lain di Indonesia, itu adalah ciri masyarakat modern gitu loh. Udah apa ya istilahnya ya? Ya pekerjaannya tuh diverse banget. Udah gitu apa namanya, ciri lainnya misalnya hubungan sosial antara satu orang dengan orang yang lainnya itu tidak begitu dekat gitu.
Nah, itu kalau misalnya perubahan yang lambat, evolusi. Tapi ada juga perubahan yang cepat, revolusi. Biasanya kalau perubahan yang cepat itu atau revolusi itu, kalau udah sampai kejadian, itu akan menimbulkan kekacauan yang sementara gitu loh. Oh, contohnya kayak gimana, Kak? Misalnya revolusi Prancis di abad ke-17, kalau kalian suka baca sejarah. Jadi apa namanya dulu, singkatnya adalah masyarakat Prancis pada waktu itu menolak sistem kerajaan, sistem monarki. Dan pada akhirnya apa namanya, sistem monarki itu diruntuhkan, lalu kemudian dibentuk sistem republik. Nah, contohnya kalau di Indonesia juga revolusi. Misalnya nih, tahun 98 tuh revolusi mahasiswa misalnya. Atau misalnya perubahan yang cepat. Kemunculan Gojek, kemunculan Grab, kemunculan Tokopedia. Pokoknya kemunculan startup-startup lain deh gitu, yang di awal yang jadi pionir. Nah, itu tuh kemudian jadi kayak semacam apa ya istilahnya, pemantik untuk terjadinya perubahan yang sifatnya cepat gitu loh. Iya kan, kalian bayangin aja dulu nih misalnya kalau ngomongin tentang perubahan sosial dulu yang kalau misalnya kita mau pesan makanan, mau ke satu tempat, kita kan harus entah misalnya ada yang jalan dulu nih sobat belajar, jalan dulu ke pangkalan ojek terus pesan. Nah, kalau sekarang kan kita cuma tinggal pakai gadget aja nih, buka gadget, mungkin login kalau yang belum login gitu misalnya, terus ya udah tinggal tentuin tujuan kemana, dari mana mau kemana, atau misalnya aku males nih Kak, males keluar gitu ibaratnya, mau makan di rumah aja, ya tinggal pesan misalnya pakai layanan GoFood misalnya, atau GrabFood atau macam-macam lainnya. Nah, itu kemudian apa namanya, teknologi juga kemudian berdampak pada terjadinya revolusi. Nah, terus kemudian perubahan sosial itu juga bisa dilihat dari ukuran perubahannya, dari seberapa besar atau seberapa kecil perubahan itu terjadi. Kebagi jadi dua nih, simpelnya adalah perubahan kecil sama perubahan besar gitu loh. Nah, kalau perubahan kecil itu apa sih Kak? Perubahan kecil itu adalah perubahan yang hanya memengaruhi beberapa golongan atau kelompok dan tidak menimbulkan dampak yang berarti atau tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Let's say misalnya kalau perubahan sosial kecil, contoh misalnya di RT kalian nih, sebelum di rumah kalian di RT RW misalnya, sebelumnya karena sering kemalingan misalnya, karena sering rumah-rumah di RT sobat belajar nih kemalingan, akhirnya diadain ronda tuh. Setiap malam misalnya bergantian warga masyarakat di lingkungan kalian itu ronda gitu loh. Nah, dengan adanya sistem ronda, kemudian orang yang mau maling itu dia jadi mikir dong apa namanya, wah ada yang jagain nih, oke deh. Nah, itu salah satu contoh perubahan kecil. Jadinya berdampaknya dengan diterapkannya ronda misalnya, kejahatan yang terjadi di RT RW kalian sobat belajar itu jadi menurun tingkat kejahatannya gitu. Nah, terus kemudian ada perubahan besar. Nah, kalau perubahan besar itu ya simpelnya adalah perubahan yang menghasilkan dampak yang signifikan, dampak yang gede banget, dampak yang besar banget gitu. Contohnya apa sih Kak? Contoh kontekstualnya nih misalnya, dengan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat sama Tiongkok misalnya. Kok bisa kayak gitu Kak? Kan yang perang dagang tuh Amerika sama Cina gitu bahasanya. Nah, dengan mereka perang dagang, artinya apa namanya, menerapkan tarif, kemudian apa namanya, memperbolehkan atau tidak memperbolehkan satu barang dijual di negara lainnya. Nah, itu kemudian berdampak sama negara-negara lain gitu loh. Apa namanya, oke misalnya Amerika Serikat bikin satu kebijakan untuk ngelarang misalnya Indonesia ngebeli sumber daya mentah dari Tiongkok misalnya. Nah, kalau nanti misalnya Indonesia ketahuan nih misalnya nyolong-nyolong gitu, atau enggak diem-diem melakukan perdagangan sama Tiongkok. Ini misalnya ya, misalnya. Nah, nanti kena sanksi berupa sanksi ekonomi, let's say, atau sanksi lainnya. Indonesia jadi misalnya sampai dikeluarkan dari World Trade Organization. Nah, itu kalau perubahan yang besar tuh artinya udah melibatkan banyak orang dan saling terkait satu sama lain gitu loh. Nah, contohnya kalau secara historis misalnya revolusi krisis moneter tahun 98 tuh, terus sampai berujung apa namanya, diturunkannya Pak Presiden Soeharto misalnya. Nah, itu kan juga membawa dampak yang signifikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, gitu simpelnya. Jadi ada perubahan lambat, perubahan cepat, terus kalau berdasarkan ukuran perubahannya kecil dan besar. Nah, kemudian perubahan berdasarkan prosesnya.
Kalau berdasarkan prosesnya simpelnya adalah perubahan yang direncanakan. Artinya apa namanya? Udah direncanain dulu nih. Lalu kemudian ada perubahan yang tidak direncanakan, atau misalnya perubahan itu terjadi secara tiba-tiba. Lalu kemudian ada perubahan sosial berdasarkan sifat sosialnya. Kalau berdasarkan sifat sosial itu artinya perubahan struktural. Kalau perubahan struktural itu perubahan dalam aspek kehidupan yang mendasar sehingga timbul reorganisasi. Kayak misalnya let's say tahun 98 revolusi mahasiswa, dengan digantinya kepala negara, kemudian banyak posisi-posisi kayak kementerian-kementerian yang kemudian dibubarkan atau dilebur. Terus kemudian banyak lembaga-lembaga negara baru yang muncul. Nah itu kalau ngomongin soal struktural tuh gitu, artinya posisi tertentu misalnya digantikan sama posisi lain, atau enggak dilebur, atau enggak muncul posisi atau muncul badan baru kalau ngomongin perubahan di level negara gitu. Nah, terus kemudian berdasarkan proses. Nah, jadi kalau perubahan proses itu simpelnya adalah perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya udah ada. Kayak misalnya nih, contoh dari UN dulu, ujian nasional, kemudian berubah namanya jadi sistemnya ujian sekolah sekarang. Kakak nggak tahu, nggak ngikutin lagi. Nah, itu jadi kalau perubahan proses itu intinya, simpelnya adalah perubahan yang dilakukan untuk revisi lah bahasa simpelnya gitu, untuk jadi yang lebih baik lagi bahasa klisenya ya. Nah, lalu ada perubahan sosial berdasarkan perkembangannya. Nah, kalau ada dua nih kalau yang berdasarkan perkembangannya. Pertama ada perubahan progres dan perubahan regres. Simpelnya adalah kalau kakak gambarin, kalau perubahan progres itu misalnya dari A, masyarakat A nih misalnya, terus kemudian mereka mengenal teknologi, punya kemampuan untuk mengolah sumber daya alam tertentu atau sumber daya tertentu, mereka maju nih dari masyarakat yang A misalnya yang primitif, jadi masyarakat yang B misalnya semi primitif. Nah, misalnya dalam proses perubahan itu juga ada banyak hal yang ditinggalkan, atau banyak hal juga yang kemudian istilahnya ya dimunculkan lah, simpelnya kayak gitu. Nah, dari semi primitif kemudian naik lagi jadi masyarakat modern di masyarakat C. Nah, ini disebut progres. Artinya dari tahap simpelnya adalah kalau progres itu dari tahap yang paling simpel banget, dari tahap yang paling yang piik banget deh bahasanya gitu. Terus kemudian sampai kepada tahap yang advance. Nah, sedangkan kalau regress itu artinya mundur. Misalnya nih, contoh. Kalau di satu kelompok masyarakat misalnya udah sampai di tingkat masyarakat modern, masyarakat yang C. Nah, kemudian masyarakat ini ngalamin satu bencana alam misalnya, atau ngalamin perang, atau banyak macam-macamnya lah pokoknya. Nah, dari masyarakat yang C kemudian bisa aja nih mereka regress gitu loh. Regress jadi masyarakat yang B, atau misalnya loncat langsung ke masyarakat yang A gitu loh. Bisa aja kayak gitu. Nah, itu jadi bedanya progress sama regress. Kalau progress itu artinya lebih baik lagi, sedangkan kalau regress mundur. Tuh bahasa simpel ya. Nah, terus ada faktor apa aja sih yang memengaruhi perubahan sosial? Faktor penyebabnya tuh ada faktor internal, ada faktor eksternal, lalu ada kalau internal itu simpelnya adalah faktor dari tubuh masyarakatnya itu sendiri ya. Ini kita ngomongin perubahan sosial itu artinya levelnya itu udah terjadi di masyarakat loh. Bisa aja terjadi di level keluarga, perubahan sosial itu bisa. Tapi kalau biasanya adalah untuk bisa mengerti tentang perubahan sosial itu, kalian harus megang istilahnya, harus dengan pola pemikiran kalau perubahan itu dimulai terjadi di level masyarakat, artinya di banyak orang gitu loh.
nggak banyak banget sih, mungkin dalam satu RT misalnya, atau bahkan satu kota, atau satu negara, atau seluruh dunia gitu. Intinya adalah tidak hanya terjadi pada satu orang saja gitu, simpelnya. Ada perubahan faktor internal. Kalau faktor internal itu dari masyarakatnya itu sendiri. Lalu ada faktor eksternal misalnya. Faktor eksternal tuh faktor dari luar masyarakatnya itu sendiri. Kayak misalnya peperangan, konflik, kemudian bencana alam. Pokoknya faktor-faktor di luar yang kemudian berpengaruh terhadap terjadinya perubahan sosial di dalam satu masyarakat. Lalu kemudian yang kedua ada faktor pendorong perubahan sosial. Jadi kalau faktor pendorong itu faktor yang jadi apa ya, bahasa simpelnya tuh kayak jadi pemantik, jadi kayak pemicu gitu. Misal contohnya apa namanya, kontak dengan budaya luar nih. Let's say banyak dari sobat belajar ini yang kemudian misalnya nih mungkin sambil nonton YouTube misalnya, atau nonton di TikTok, atau ngeliat di Instagram gitu, Kak, oh influencer di luar negeri itu ternyata kayak gini ya Kak, mereka cara berpakaiannya begini, mereka cara gaulnya begini, nah jadi diikutin tuh. Nah itu contohnya gitu loh, faktor pendorong, faktor pemantiknya, karena ada kontak dengan budaya luar. Lalu kemudian ada faktor penghambat perubahan sosial. Nah faktor penghambatnya apa sih Kak? Bisa dari teknologi, bisa dari pendidikan juga. Pokoknya macam-macam deh faktor penghambatnya gitu. Bisa dari masyarakatnya itu sendiri yang menolak untuk berubah. Nah, lalu dampak dari perubahan sosial. Kalau segi positifnya nih, ada reorganisasi, modernisasi, kesejahteraan meningkat, lalu efisiensi dalam kehidupan masyarakat, lalu ada transformasi politik, lalu ada integrasi antar masyarakat. Nah, tapi perubahan sosial juga jangan lupa ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu misalnya disorganisasi, kemudian adanya cultural shock, lalu kesenjangan budaya, lalu tindak kekerasan atau tindak kriminal yang juga ikut meningkat. Lalu apa namanya, hubungan antar individu atau simpelnya adalah solidaritas sosialnya itu semakin berkurang. Lalu misalnya pencemaran lingkungan. Nah itu kalau ngomongin soal perubahan sosial. Nah, dari perubahan sosial, sekarang kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu modernisasi dan globalisasi. Nah, ini kakak mulai lagi nih dari statement para ahli. Kalau menurut Pak Kunchara Ningrat, modernisasi itu adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Keywordnya, usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia. Keywordnya tuh, sesuai dengan zaman dan konstelasi. Nah, lalu kemudian menurut Pak Ogburn dan Nimkov, modernisasi itu harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan hanya angan-angan semu. Nah, keywordnya tuh, bukan hanya angan-angan semu tuh. Sobat belajar ingat, jadi nggak cuma ke si doi aja yang angan-angan semu, tapi kalau menurut Pak Ogburn sama Nimkov, modernisasi itu juga artinya harus memproyeksikan, punya mimpi, punya harapan ke masa depan gitu loh. Gak cuma sekedar kayak, aduh kayaknya asik nih kalau misalnya kayak gini, kayaknya asik nih. Nggak gitu, tapi oh gimana caranya kita bisa mewujudkan keasikan itu, simpelnya. Nah, jadi simpelnya adalah globalisasi itu berkaitan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui misalnya perdagangan, ada investasi, perjalanan, budaya populer, sama bentuk-bentuk interaksi lainnya. Nah, lalu syarat dari modernisasi itu apa aja sih, Kak? Syarat dari modernisasi bisa terjadi itu misalnya cara berpikir ilmiahnya udah ada di masyarakat, lalu sistem administrasi negaranya udah baik, terus sistem pengumpulan datanya itu udah bagus gitu dan terpusat ada di satu tempat. Lalu kemudian iklim yang kondusif. Iklim ini kita bukan hanya sekedar ngomong cuaca ya, misalnya hujan, panas, bersalju gitu-gitu, enggak, tapi iklim sosialnya gitu loh. Apakah masyarakatnya tuh mendukung supaya terjadinya modernisasi dan globalisasi atau tidak gitu. Lalu kemudian tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi dari masyarakatnya. Nah, lalu ada ciri manusia modern nih. Masyarakatnya, kita ngomong nggak bisa lepas dari manusianya. Nah, ciri dari manusia modern itu adalah memiliki keberanian untuk berpendapat, lalu menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan,
lalu memiliki perencanaan atau planning, serta percaya pada ilmu pengetahuan dan melek pengetahuan. Gitu sobat belajar. Nah, jadi kalian tuh udah masuk manusia modern atau belum tuh? Nah, gejala modernisasi itu apa aja sih, Kak? Ada di bidang budaya misalnya, ditandai dengan terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Lalu di bidang politik misalnya, banyak negara-negara, contohnya kalau terjadinya modernisasi itu banyak negara-negara yang kemudian memerdekakan diri. Lalu kemudian di bidang ekonomi, kebutuhan manusia tuh jadi semakin kompleks dan semakin banyak. Lalu di bidang sosial, banyak kelompok-kelompok sosial baru yang bermunculan gitu. Nah, tingkatnya adalah globalisasi itu muncul dari kapan sih? Globalisasi itu muncul sebenarnya dari ribuan tahun yang lalu, bahkan ketika manusia sudah mulai melakukan perdagangan dengan manusia lainnya. Manusia yang tinggal di satu daerah tertentu kemudian berdagang dengan manusia yang tinggal di daerah lain. Contoh misalnya adanya jalur sutra. Itu jalur sutra tuh bahkan udah dari ribuan tahun mungkin ya, ratusan tahun sebelum tahun Masehi atau sebelum Yesus Kristus disalib. Itu udah ada jalur sutra. Jadi ibaratnya globalisasi itu terjadi udah lama banget. Lalu globalisasi itu ada globalisasi perekonomian sama globalisasi budaya. Jadi kalau globalisasi perekonomian itu contoh gampangnya apa sih, Kak? Misalnya adanya investasi dari luar negeri itu misalnya apa namanya? Misal kalian satu saat nanti sobat belajar jadi investor, aku mau invest di infrastruktur di Amerika misalnya, aku mau invest di infrastruktur di Singapura dan lain sebagainya gitu. Lalu ada globalisasi budaya misalnya. Kalau globalisasi budaya itu simpelnya adalah masuknya pengaruh dan budaya asing dari luar ke dalam satu negara gitu, ke dalam satu masyarakat tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke materi lembaga sosial. Nah, kalau di lembaga sosial itu, balik lagi, kalau menurut Pak Selos Sumarjan, lembaga sosial menunjuk pada kondisi abstrak yang berkaitan dengan norma dan peraturan tertentu yang menjadi ciri dari lembaga itu. Jadi, keywordnya adalah kondisi abstrak berkaitan dengan norma, peraturan tertentu, ciri dari lembaga atau masyarakat itu, kita ngomongnya simpel ya. Terus kemudian kalau menurut Pak Kuncharaningrat, lembaga sosial itu adalah sistem yang terpola. Nah, keywordnya sistem terpola yang menjaga kelakuan individu dan berpusat pada aktivitas khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi keywordnya kalau kata Pak Kuncharaningrat adalah sistem terpola yang menjaga kelakuan. Terpola tuh, ingat tuh keywordnya. Jadi lembaga sosial itu berkaitan dengan norma yang mengatur pola-pola kehidupan individu di dalam satu kelompok atau antar kelompok dengan kelompok lainnya di dalam satu masyarakat yang besar gitu. Nah, terus ada syarat terbentuknya lembaga sosial nih, misalnya diterima. Intinya sih gimana kemudian lembaga sosial itu bisa terbentuk, harus ada penerimaan dulu dari masyarakatnya. Lalu kemudian ciri dari lembaga sosial itu apa sih, Kak? Punya lambang, punya punya norma, kemudian punya tujuan, kemudian punya tata peraturan tertentu ibaratnya. Fungsi dari lembaga sosial apa aja sih, Kak? Fungsinya tuh memberikan pedoman bertingkah laku bagi individu yang jadi anggota kelompok masyarakat tersebut. Lalu kemudian menjaga keutuhan dan integrasi kelompok, dan kemudian memenuhi seluruh aspek kebutuhan manusia. Simpelnya adalah kita sebagai manusia itu makhluk sosial kan, kita harus bersosialisasi dengan manusia lainnya gitu loh. Nah, tipe lembaga sosial nih, berdasarkan perkembangannya ada crash-shift institutions, artinya lembaga yang bersifat primer. Misalnya lembaga perkawinan, agama, sama lembaga hak waris. Simpelnya adalah kalau lembaga primer atau crash-shift ini adalah keluarga. Lalu kemudian enacted institutions atau lembaga yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya kongsi dagang atau misalnya sekolah. Itu kan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu kalau berdasarkan penyebarannya, ada general institutions. Nah, kalau general institution simpelnya adalah lembaga yang dikenal oleh masyarakat gitu loh. Masyarakat luas tahu nih, kayak misalnya, lembaga pendidikan, ada kementeriannya.
oh ada sekolahnya dan segala macam. Nah, terus ada restricted institutions. Nah, kalau restricted institutions ini adalah lembaga yang dianut oleh satu atau beberapa kelompok masyarakat tertentu. Jadi simpelnya adalah kalau restricted institutions ini tuh kayak misalnya apa ya? CIA mungkin, FBI, itu lembaga-lembaga rahasia lah gitu ibaratnya, yang nggak semua orang tuh tahu gitu. Nah, terus kemudian berdasarkan nilainya, ada basic institution, yaitu untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban. Lalu ada subsidiary institutions, atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan yang kurang penting gitu. Kayak misalnya tempat belanja, terus kemudian rekreasi, olahraga gitu. Itu subsidiary maksudnya. Nah, lalu berdasarkan sudut penerimaan masyarakatnya, ada approved institution. Approved tuh intinya yang masyarakat tuh langsung terima lah gitu. Kayak misalnya, oh ada sekolah nih. Oke, langsung, ya sekolah bagus gitu loh untuk pendidikan masyarakat. Oke. Lalu ada unsanctioned institutions. Jadi, kalau unsanctioned institution itu artinya lembaga yang ilegal bahasanya gitu. Artinya masyarakat menolak nih. Kami nggak mau nih ada satu lembaga ini di lingkungan kami misalnya gitu. Lalu kalau berdasarkan fungsinya, ada operative institutions atau lembaga yang bertugas menghimpun pola-pola untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya lembaga industri, lembaga keluarga, sama lembaga pendidikan. Lalu ada regulative institutions. Nah, kalau regulative institution tuh keywordnya ada regulative, regulasi, peraturan. Jadi lembaga yang dibuat untuk menegakkan hukum, untuk menjaga supaya norma, hukum, dan lain-lain yang custom itu tetap dijalankan sedemikian rupa. Nah, lalu kita masuk ke dalam materi penelitian sosial. Nah, di sosiologi itu penting nih untuk kita sebagai seorang peneliti, kalian nanti itu melakukan penelitian sosial gitu. Jadi maksudnya apa sih Kak kalau penelitian sosial itu? Kalau menurut Pak Sutrisno Hadi, penelitian itu adalah satu usaha untuk menemukan sesuatu untuk mengisi kekurangan atau kekosongan, mengembangkan atau memperluas, menggali lebih dalam hal-hal yang telah ada, serta menguji kebenaran terhadap yang sudah ada tetapi masih diragukan kebenarannya gitu loh. Ya, jadi bahasa simpelnya untuk kalian bisa ngerti itu, kalau penelitian sosial itu artinya adalah untuk mencari tahu benar atau enggak sih satu kejadian, benar atau enggak sih kemiskinan tuh misalnya ada, bener atau enggak sih misalnya kalau orang dari kelas sosial tertentu tuh gaya hidupnya kayak gini, A, B, C, D, dan E, dan seterusnya gitu loh. Jadi simpelnya adalah penelitian sosial adalah cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi untuk menjawab satu pertanyaan bidang sosial melalui serangkaian metode ilmiah. Nah, jadi untuk melakukan penelitian sosial itu ada metode-metodenya. Nah, jenisnya ada banyak nih penelitian. Pertama ada basic research, artinya penelitian dasar. Terus kemudian ada applied research, penelitian yang terapan. Terus ada penelitian evaluasi atau evaluation research. Lalu ada misalnya berdasarkan metodenya kebagi menjadi dua metode besar. Pertama ada penelitian kuantitatif. Simpelnya adalah penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang menggunakan angka, menggunakan instrumen, menggunakan kuesioner sebagai sumber data primernya. Nah, lalu kemudian ada penelitian kualitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif itu lebih mengutamakan deskripsi, lebih mengutamakan lebih mengutamakan narasi-narasi dari individu-individu tertentu gitu loh. Jadi ibaratnya masing-masing penelitian ini punya plus sama minusnya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa dibilang, Kak, berarti penelitian kuantitatif lebih bagus dong karena sumbernya lebih banyak. Nggak juga. Nah ini terus ada rancangan penelitian, gimana sih caranya kalau melakukan penelitian sosial tuh kayak gimana gitu. Pertama menentukan topik, terus kemudian membuat rancangan penelitian kayak gimana. Nah lalu ada teknik pengumpulan data. Pertama ada data kuantitatif, yang tadi udah kakak bilang data kuantitatif, dan ada data kualitatif. Biasanya sih kalau data kuantitatif itu nyebarin kuesioner gitu, atau misalnya pakai Google Form gitu. Nah, kalau kualitatif biasanya tuh ngelakuin wawancara, ngikutin aktivitas orang yang diteliti gitu atau kelompok yang diteliti. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Bukan contoh sih sebenarnya, ini adalah soal-soal yang kakak ambil dari ujian-ujian ada ujian UTBK, SBMPTN, dan ujian mandiri di beberapa kampus.
Nah, pertama, perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pengertian perubahan sosial yang barusan disampaikan itu adalah menurut si A. Pak Selo Sumarjan, B. Gilin and Gilin, C. Kuncharaningrat, D. Bruce Cohen, E. MacIver. Jawabannya adalah yang A. Pak Selo Sumarjan. Ingat nih keywordnya, perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lalu yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan, tugas belajar, peningkatan biaya atau anggaran pendidikan, peningkatan standar mutu pendidikan, dan peningkatan daya saing bangsa secara internal dan global adalah contoh perubahan yang A. Laten, B. Manifest, C. Tidak disengaja, D. Disengaja, atau E. Regresif. Ya, ada keywordnya nih. Jawabannya adalah perubahan yang D. Disengaja. Jadi simpelnya adalah nih ada faktor-faktornya nih. Ada pemicu-pemicunya yang kemudian menjadikan perubahan itu tuh terjadi gitu loh. Ada pemantik-pemantiknya. Lalu soal nomor 3, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tapi tidak menimbulkan dampak yang begitu berarti bagi masyarakat. Bentuk perubahan tersebut berdasarkan A. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya, B. Ukuran perubahannya, C. Prosesnya, D. Sifat perubahannya, E. Perkembangannya. Jawabannya adalah yang B. Berdasarkan ukuran perubahannya. Nih, keywordnya adalah tidak menimbulkan dampak yang begitu berarti. Simpelnya nggak signifikan. Lalu soal nomor 4. Keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi lainnya merupakan definisi dari, gampang banget nih, A. Globalisasi, B. Modernisasi, C. Mobilisasi, D. Sosialisasi, E. Dinamika sosial. Jawabannya adalah yang A. Globalisasi. Ingat nih, keywordnya keterkaitan antar bangsa, antar manusia di seluruh dunia, global. Lalu soal nomor 5, cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, lalu sistem pengumpulan data yang baik dan terpusat, serta iklim yang kondusif, terutama di bidang media dan tingkat organisasi, serta disiplin masyarakat yang tinggi. Hal itu merupakan titik-titik dari modernisasi. Ininya adalah A. Ciri-ciri modernisasi, B. Dampak modernisasi, C. Syarat modernisasi, D. Penyebab modernisasi, E. Pengaruh modernisasi. Jawabannya adalah yang C. Syarat untuk terjadinya modernisasi. Lihat nih, syaratnya cara berpikir ilmiah, sistem administrasi yang baik, sistem pengumpulan data yang baik dan terpusat, iklim media yang kondusif. Nah, itu adalah syarat terjadinya modernisasi, simpelnya gitu. Lalu, soal nomor 6. Fenomena dan kemunculan K-pop atau budaya Korea di Indonesia mendorong remaja untuk berinteraksi dengan dunia luar, khususnya dunia hiburan Korea, misalnya dari segi musik, drama, maupun film. Bentuk globalisasi itu termasuk dalam kategori globalisasi A. Globalisasi perekonomian, B. Globalisasi hiburan, C. Globalisasi kerakyatan, D. Globalisasi sosial, E. Globalisasi budaya. Jawabannya adalah yang D. Globalisasi sosial. Kak, kenapa Kak? Kok nggak yang budaya sih? Lihat, ini udah apa ya maksudnya? Udah masuk dalam aspek lain gitu loh. Udah masuk dalam musik, drama maupun film. Nah, itu udah masuk sosial gitu loh. Lalu soal nomor 7, lembaga sosial sebagai sistem terpola yang menjaga kelakuan individu dan berpusat pada aktivitas khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah definisi yang dikemukakan oleh siapa? A. Kuncharaningrat, B. Selo Sumarjan, C. Gilin dan Gilin, D. Bruce Cohen, E. MacIver. Jawabannya adalah yang A. Kuncharaningrat. Keywordnya adalah sistem yang terpola, menjaga kelakuan individu, berpusat pada aktivitas khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, oke, gitu dulu Sobat Belajar nih di pertemuan sesi kali ini.
seperti yang kakak udah bilang tadi ya, di awal-awal banget, jangan lupa belajar untuk belajar. Nah gitu, untuk kalian supaya bisa masuk, bisa tembus di kampus yang kalian pingin ini sobat belajar. Nah oke, kalau gitu sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Karena belajar sekarang itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!